Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fahriza, NIM 7311419160. Di sini saya akan menganalisis kebangkrutan dari PT Nippon Sari Corporindo atau sering yang disebut dengan Sari Roti. Profil perusahaan. PT Nippon Indosari Corporindo merupakan salah satu perusahaan roti terbesar di Indonesia yang berdiri tahun 1995. Sari Roti mulai meningkatkan kapasitas produk dengan menambahkan dua lini produksi, yaitu roti tawar dan roti manis pada tahun 2001. Sehingga dibukalah beberapa pabrik baru mulai tahun 2005 sampai 2011. Tahun 2006, Sari Roti berhasil mendapatkan sertifikat HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point, yang merupakan sertifikat jaminan keamanan pangan sebagai bukti dalam mengedepankan prinsip 3H, yaitu halal, healthy, higienik. Produk Sari Roti juga telah terdaftar melalui Badan BPOM Indonesia dan memperoleh sertifikat halal dari MUI. Tanggal 28 Juni 2010, Sari Roti melakukan penawaran umum perdana dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Analisis multivariat untuk perusahaan go public. ZI sama dengan 1,2x1 tambah 1,4x2 tambah 3,3x3 tambah 0,6x4 tambah 1,0x5. Itu merupakan rumus dari analisis multivariat. Keterangannya, X1 sama dengan aktiva lancar min hutang lancar dibagi total aktiva, X2 laba ditahan dibagi total aset, X3 laba ditahan sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, X4 nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi nilai buku total hutang, X5 penjualan dibagi total aset. Indikasi ZI kurang dari 1,81 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan. ZI lebih besar dari 2,99 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. 1,81 atau ZI di antara 1,81 dan 2,99 mengindikasikan bahwa perusahaan berada dalam kondisi atau area ambigu. Setelah melakukan perhitungan yang diambil dari laporan keuangan tahun 2018 sampai 2020, diperoleh ZI 2018 1,67, ZI 2019 1,65 dan ZI 2020 1,82. Berikut adalah grafik Z-score dari tahun 2018 sampai 2020. Analisisnya berdasarkan hasil hitung Z-score pada PT Nippon Indosari Corporindo. Diketahui pada tahun 2018 dan 2019 perusahaan berada dalam kondisi berpeluang mengalami kebangkrutan yang besar dengan angka 1,67 dan 1,65. Sementara tahun 2020 perusahaan dalam kondisi ambigu dengan angka 1,82. Berikut adalah berita mengenai turunnya laba Sari Roti. Kesimpulan, tahun 2018 sampai 2019 perusahaan mengalami kondisi berpeluang kebangkrutan yang besar, di mana hal ini disebabkan beberapa faktor. Misalnya tahun 2019 meskipun memiliki penjualan dan laba sebelum pajak dan bunga yang tinggi, namun hutang lancar mereka juga tetap tinggi. Hal ini berakibat pada angka yang berkurang pada hasil akhir. Sementara tahun 2020 dengan adanya pandemi, penjualan sedikit menurun dibandingkan 2019 maupun 2018. Namun hal ini tidak cukup berimbas pada hasil akhir karena hutang lancar yang dihasilkan tidak begitu besar. Saran bagi perusahaan pasti sudah menghitung semua dan menerima risiko yang ada dari perhitungan tersebut. Saran saya lebih memperhatikan risiko yang akan terjadi ke depannya dan mencari langkah-langkah yang tepat untuk kedepannya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Bagi investor, meskipun dari tahun 2018 hingga 2020 harga saham cenderung naik,
beberapa rupiah. Namun hal ini dirasa kurang apabila investor hanya menginvestasikan sedikit uangnya atau tidak begitu banyak. Karena harga saham cenderung naik turun dari hari ke hari. Hal tersebut akan membutuhkan kesabaran yang ekstra bagi investor. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.